Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Francisca, NIM 2018112010. Mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia. Dosen pembimbing Mardiana Sari, Magister Pendidikan. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu media PowerPoint beserta audio. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan mengenai hakikat bahasa. Hakikat bahasa ialah sama pengertiannya dengan ciri atau hierarki bahasa terhadap bahasa. Perlu kita ketahui, hakikat bahasa terdiri dari beberapa macam, yaitu salah satunya bahasa itu sebagai sistem, bahasa itu sebagai lambang, bahasa itu sebagai bunyi, dan seterusnya. Bahasa juga terdiri dari ada 6. Salah satunya yaitu fungsi bahasa sebagai personal, fungsi bahasa sebagai direktif, fungsi bahasa sebagai patik. Dijelaskan pula mengenai pengertian wacana merupakan suatu gambaran yang menuangkan ide tentang suatu pernyataan individual atau kelompok. Selain itu ada juga batasan wacana, serta menjelaskan unsur-unsur wacana, baik unsur internal, unsur eksternal. Di bab ini juga membahas tentang organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Sudah kita ketahui bahwa organisasi wacana itu pengaturan kata struktur, sedangkan tipe wacana yang memiliki narasi, konversi, adposisi, deklamasi, puisi, dan ciri khas wacana, baik itu urutan tipe kalimat dan klausa. Baiklah, materi selanjutnya menjelaskan pula tentang wacana yang memiliki beberapa jenis, diantaranya realita wacana, media komunikasi wacana. Selain itu ada pula tujuan wacana untuk memberikan informasi dan meyakinkan seseorang. Struktur kalimat dan leksikal. Pengertian struktur kalimat baik dari segi gaya bahasa, jenis kalimat, pemakaian bahasa, leksikalisasi juga mengandung makna bagaimana caranya satu kesatuan makna menjadi satu kesatuan gagasan yang abstrak. Di bab selanjutnya membahas tentang kohesi dan koherensi. Kohesi itu hubungan yang tampak pada bentuk, memiliki wadah-wadah kalimat disusun secara terpadu, serta ia memiliki dua aspek. Salah satunya aspek gramatikal, aspek kohesi leksikal. Berbeda juga dengan koherensi, ialah kekompakan hubungan antara kalimat dalam wacana, salah satunya hubungan akibat sebab. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif yang bertujuan sebagai pembelajaran baik itu menyimak serta adanya analisis wacana melalui referensi dan sebagainya. Dilanjutkan juga mengenai konteks dalam wacana, mengenai situasi, salah satunya latar dan adanya referensi wacana serta adanya pengertian tindak tutur, suatu kemampuan bahasa yang menggunakan bahasa kepada mitra tutur mengkomunikasikan sesuatu. Ada juga jenis-jenis, salah satunya tindak tutur lokusi. Selanjutnya di bab ini mengenai pendekatan dalam analisis wacana, yang salah satunya membahas tentang bahasa kritis, pendekatan kognisi sosial, pendekatan perubahan sosial. Adanya kelanjutan yaitu mengenai analisis wacana dialog, salah satunya analisis monolog, serta rangkaian antar kalimat. Jelaskan pula pada bab ini mengenai analisis isi, yaitu teknik penilaian untuk membuat inferensi. Sedangkan analisis wacana yaitu lebih bersifat kualitatif, analisis semiotik lebih terminologis, ilmu yang mempelajari sederetan objek. Analisis Fahming yaitu mengetahui bagaimana realitas, baik itu kelompok atau apa saja, menyusun rancangan penelitian gunanya untuk persiapan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan teori yang berisikan bahasa anak sebagai kajian mikropragmatik,
tindak tutur, pendayagunaan konteks, baik tempat, suasana, itu termasuk wacana pragmatik. Bab selanjutnya menjelaskan tentang penerapan analisis pada artikel. Contohnya detoksifikasi melalui pengetahuan pola makan. Adanya analisis artikel, baik itu tema, struktur artikel, dari judul, nama penulis, adanya penanda kohesi dan koherensi. Bab selanjutnya itu menjelaskan penerapan analisis pada iklan-iklan, ialah berita yang mengiklankan produk baik itu barang maupun jasa. Ada pula analisis wacana kritis serta struktur wacana, contohnya iklan Pepsodent. Selanjutnya menjelaskan contoh penerapan wacana pada film keras. Adanya hubungan wacana dengan 4 keterampilan bahasa lainnya, salah satunya keterampilan membaca, keterampilan menyimak. Juga jenis-jenis keterampilan bahasa, yaitu pengirim, penerima, pembicara, penyimak, atau pembaca. Yang membahas aspek-aspek keterampilan berbahasa, salah satunya keterampilan mikro dalam menyimak. Adanya hubungan antara aspek berbahasa, yaitu hubungan antara menyimak dan berbicara. Setelah selesai melihat penjabaran atau pembahasan mengenai materi bahasa Indonesia di dalam media PowerPoint besertakan audio yang saya paparkan, apabila terdapat pengucapan atau materi penulisan di dalam PPT tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.